حياتي كلها لله حياتي كلها لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Aqidatul Awam. Kita yang lalu sudah membahas tentang sifat wajib bagi Allah, sudah sampai sifat yang 10. Kita akan lanjutkan pada pembahasan kali ini. Di dalam bait disebutkan bahwa wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa khay qadir muridun adimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu wa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Jika saudara-saudara ingin menghafalnya, bisa mengikuti nadoman yang seperti ini. Kita sekarang bahas tentang nadhaman, di mana di dalam bait itu dikatakan Sami'unil basir wal mutakallimu. Sami'un atau sifat yang ke-11 itu adalah sami'. Allah Maha mendengar, Allah Maha sami' atau Maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar apa saja. Ketika kita menganggap bahwa pendengaran itu terbatas, maka itu tidak terjadi pada Allah. Karena apa? Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Makhluk pendengarannya mesti terbatas pada satu area, satu jarak. Tapi kalau Allah tidak ada jarak yang membatasi. Jadi semuanya bisa didengar oleh Allah, dan Allah mau mendengar apapun. Bahkan bisikan dalam hati pun, atau getaran hati pun Allah bisa mendengarnya. Kalau kita kurang jelas bagaimana Allah bisa seperti itu, kita bisa melihat makhluk lah contohnya. Makhluk itu ada yang pendengarannya berjarak sekian, ada yang pendengarannya berjarak sekian, ada pendengaran jarak sekian. Dan itu masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Dan sangat berbahaya ketika misalnya manusia diberi
pendengaran yang lebih dari itu. Misalnya manusia diberi pendengaran yang bisa menembus apapun, bisa menembus jarak, bisa menembus dinding, bisa menembus tembok, maka dia akan susah. Contohnya apa? Pernah seseorang datang kepada saya, dia mengalami mungkin ya suatu hal yang dia bisa mendengar air berbisik, bisa mendengar tumbuhan bicara, bisa mendengar tembok, bisa mendengar batu bicara. Apa yang terjadi? Malah dia ketakutan. Ketakutan kenapa? Ya karena semuanya itu terdengar. Coba Anda bayangkan ketika kita mampu mendengar suara ayam, dia bicara apa, ngomong apa. Ini ngomong apa? Oh, tambah bingung. Makanya sebenarnya dibatasinya pendengaran seseorang manusia itu, kita harus bersyukur. Seandainya terbuka semua, itu malah susah. Ada semut ngomong, ada ini ngomong, ada kecoa ngomong, jadi susah. Nah, keterbatasan ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu mampu memberikan seorang atau mungkin makhluknya dikehendaki diberi pendengaran yang lebih. Namun itu pun tidak lebih dari pendengaran Allah. Allah Sami'un, maha mendengar. Berbisik di gelap malam, di dalam gua, bahkan sinyal pun tak ada, kira-kira seperti itu. Allah maha mendengar. Nah, dalam sifat ini, Sami ini para ulama menggandengkan atau menggabungkan Sami'un Basir, atau maha mendengar dan maha melihat. Jadi sifat yang ke-11 dan 12 itu berkaitan erat. Jadi bukan hanya mendengar, dan Allah melihat, mengetahui dimanapun orang itu berada. Bahkan ibaratnya jarum berwarna hitam yang jatuh di tengah lautan yang gelap, di tengah malam, di gelapnya lautan yang dalam, itu Allah tahu. Itu adalah sebagai sifat Allah yang qadim, yang tidak membutuhkan sesuatu. Dalam ini disebutkan bahwa Allah itu mengetahui semut hitam, ibaratnya contohnya semut hitam di gelapnya malam, di dalam gua yang gelap, kira-kira seperti itu. Apapun itu Allah maha mendengar. Nah, lalu ketika kita ditanya bagaimana dalilnya dari sifat Allah yang Sami'un Basir ini, dalilnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 1 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah wallahu yasma'u tuhawurukuma innallaha sami'um basir. Jadi ini sebenarnya dari ayat ini ada kisah menarik sebenarnya kalau kita mau mengkaji tafsirnya. Jadi Allah itu mendengar orang yang, atau mungkin seorang istri yang ingin mendemo, atau istri-istri yang akan mendemo suaminya. Karena ini kisahnya sebenarnya khusus, cuman ilmunya untuk umum. Nanti bisa dipelajari di tafsirnya. Menarik sebenarnya kisah ini. Jadi Allah itu mendengar istri mau ngapain nih, punya rencana apa nih terhadap suaminya. Nah, Allah mendengar, dan Allah berhak ngasih tahu kepada si suami. Nah, jadi makanya ketika kita menemui seorang yang dianggapnya mengetahui sesuatu sebelum terjadi, itu sebenarnya bukan dia mengetahui sebelum terjadi, akan tetapi dia diberitahu oleh Allah sebelum kejadian. Dan seperti ini pada suatu saat disampaikan kepada suaminya, yang suami itu kemudian memancing istrinya, apakah kamu bermaksud demikian?
Tiba-tiba istri-istri ini kaget, loh kok tahu? Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya mungkin juga terjadi pada orang-orang saat ini. Karena apa? Karena ini pernah terjadi. Dan sesuatu yang pernah terjadi di dalam alam ini atau di dalam Al-Quran diabadikannya, maka itu kemungkinan bisa terjadi kembali. Nah, dari sini bahwa apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kerentekan dalam hati itu Allah maha mengetahui. Maka berhati-hatilah dalam istilahnya membuat keinginan, membuat kerentek dan sebagainya, itu agar jangan-jangan kita punya niat yang seperti ini kepada seseorang, ternyata seseorang itu adalah kekasih Allah dan Allah memberitahunya. Nah, itu apa jadinya ketika seperti itu. Kemudian di dalam ayat lain dikatakan idhaba ila fir'auna innahu tagha. Jadi ayat ini di dalam surat Toha, di mana kisahnya adalah Musa dan Harun ketika disuruh berangkat oleh Allah kepada Fir'aun untuk mengingatkan. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu ayyafrutu alaina aw yadgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Karena Nabi Musa itu adalah nabi yang diutus di zaman hebat-hebatnya rasio, maka ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun, wahai Nabi Musa dan Harun, berangkatlah kepada Fir'aun dan katakanlah padanya qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Di sini adalah cara dakwah kepada orang yang kejam, kepada penguasa yang zalim, itu bukan dengan suara-suara yang keras, tapi adalah dengan qaulan layyina, dengan suara yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dengan seperti itu dia ingat atau dia takut. Jadi sebenarnya ancaman itu disampaikan dalam bahasa yang lembut pun itu akan membuat orang takut. Tapi kalau ajakan disampaikan dengan bahasa yang keras, itu orang mesti berontak. Coba Anda bayangkan ketika kita berdakwah kemudian marah-marah, maki-maki, loh gimana? Kalau kita mau dakwah, mau ngajak, lah kok dimaki-maki, ya jelas langsung menolak. Nah, di sini sebenarnya adalah ilmu dakwah, bahwa kalau kita mengajak orang yang penguasa yang zalim, penguasa yang salah, itu dengan qaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut, yang halus, namun tetap intinya adalah mengajak kembali, barangkali si ini bisa baik kembali. Lalu apa jawaban dari Musa dan Harun ketika diperintah seperti itu? Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyadh. Ya Allah, kami berdua ini takut kalau kita diancam dan sebagainya, atau mungkin dijadikan tawanan dan sebagainya, seperti itu, karena kejam. Dan satu sisi Nabi Musa punya hutang budi nih kepada Fir'aun karena telah dibersahkan. Di ayat lain dikatakan, wahai Musa, bukankah kau dulu pernah hidup bersama kami beberapa waktu? Ini negosiasi Fir'aun agar Musa itu tidak terlalu kritis, kira-kira seperti itu. Lalu Allah menguatkan Nabi Musa ini, qala la takhafa. Loh, kalian berdua itu jangan takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku, Allah ya. Sesungguhnya Allah ya, itu bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, jadi ibaratnya contoh kalau saya gambarkan untuk saat ini,
bagaimana konsepnya agar orang itu tidak takut? Ibaratnya contoh yang paling mudah kita pahami adalah yang saat ini sering kita tonton itu, misalkan uji nyali. Udahlah, kamu di situ aja, kami mengawasi Anda dan mendengar apa yang Anda kerjakan, kira-kira seperti itu. Ketika manusia saja sudah bisa seperti itu, Allah lebih hebat lagi daripada itu. Di dalam uji nyali, ketika misalkan peserta uji nyali itu tiba-tiba pingsan, tidak serta-merta langsung bisa ditolong. Tapi kalau Allah bisa, jadi lebih hebat daripada itu. Itu adalah contoh yang nyata, yang dekat dengan kita, yang untuk memudahkan. Nah, jadi kita pun sebenarnya kita sering, mungkin ya, diakui atau tidak, bahwa kalau kita sadar, mungkin kita merasa bahwa oh ternyata saya itu mungkin ya masih mirip-mirip orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena satu sisi ya, mungkin satu sisi ketika kita di hadapan orang banyak, di hadapan orang-orang tertentu, kita ibadah rajin, kita ibadah semangat. Tapi ketika kita sendirian, ternyata akan turun itu semangat ibadahnya, akan turun itu kualitasnya. Nah, bentuk-bentuk penurunan dalam ibadah seperti ini sebenarnya kan hampir mirip dengan orang-orang yang munafik lah, masih sedikit mirip. Karena apa? Ya kadang-kadang masih tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, kira-kira seperti itu. Tapi itu masih lebih baik daripada sudah di depan orang yang kita hormati, kita beribadah gitu-gitu aja, tanpa itu juga tidak ibadah sama sekali misalnya. Nah, yang lebih baik bagaimana? Yang lebih baik adalah dalam kondisi apapun, baik ada orang yang kita hormati atau tidak ada orang yang kita hormati, kita tetap beribadahnya dengan baik, dengan kualitas yang baik. Nah, ini semoga kita menambah keimanan kita, dan bahwa kita yakin bahwa Allah itu maha melihat kita, maha mendengar kita. Jadi ketika kita ada masalah, langsung aja curhat kepada Allah dengan bahasa kita, dengan ini kita. Tapi perlu diketahui bahwa tidak serta-merta langsung kemudian permasalahan selesai. Nabi Musa pun disuruh pergi ke Fir'aun, tidak langsung sukses, tidak, ada proses. Karena proses itu sangat berharga bagi Allah. Tidak ada yang semuanya instan, tidak ada, mesti proses. Karena proses itu sebenarnya adalah pendidikan yang terbaik. Itu adalah sifat yang ke-11 dan ke-12. Lalu sifat yang ke-13 apa? Sifat yang ke-13 adalah kalam, atau di dalam bait itu dikatakan sami'unil basir wal mutakallim. Mutakallim. Jadi Allah maha berbicara. Jadi Allah maha bersabda. Nah, perlu diketahui bahwa kalamullah itu bukan tulisan, dan bukan suara, dan bukan huruf. Ya, pemahaman kita harus benar bahwa kalamullah itu bukan tulisan, bukan suara, bukan huruf. Lalu apa? Kalau kita bisa gambarkan bahwa kalamullah itu sebenarnya seperti gelombang, ya kayak gelombang lah kira-kira, kalau kita sederhanakan ya untuk bisa dipahami bahwa gelombang itu sebenarnya bisa diterjemahkan. Nah, lalu bagaimana dengan Al-Quran? Kan kalamullah itu Al-Quran, iya itu kalamullah. Tapi ketika Allah memberikan kepada malaikat Jibril, itu tidak seperti itu. Nah, Al-Quran itu sudah diterjemahkan dari gelombang itu kepada sebuah bahasa, yaitu bahasa Arab. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam surat An-Najm. Baca itu surat An-Najm, jelas sekali bahwa Allah memberikan gelombang atau mungkin kalamullah itu kemudian diterjemahkan Jibril, diberikan kepada Nabi Muhammad. Apakah cuman itu? Kalau tidak, Allah itu berkalam terus menerus. Makanya kadang-kadang kita pernah mendengar bahwa
Kalau Nabi mendapat wahyu, ya, para wali mendapat ilham misalnya, atau mungkin orang-orang sekarang yang orang-orang soleh tetap dapat ilham. Itu terus. Jadi bukan kemudian berhenti. Jangan sampai berkata, oh, malaikat Jibril sekarang selesai dong tugasnya. Kalau kalamullah hanya itu. Tidak. Jadi tetap kalamullah itu tetap abadi, terus menerus. Nah, dalilnya mana? Dari sifat kalam ini. Oh, dalam Al-Quran banyak sekali mungkin kitab-kitab atau ayat-ayat tentang dalil dari kalamullah itu. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 164. Dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu pernah diberi kalam langsung dari Allah. Meskipun toh ya mungkin agak mengalami proses yang panjang ya. Ya mungkin apalagi ketika ya, si umatnya Nabi Musa itu pengen, ya Allah saya pengen lihat langsung dah, lihat langsung pada Allah gitu, pengen lihat langsung. Lalu diujilah orang-orang yang ulama-ulamanya umatnya Nabi Musa, beberapa orang sekitar 12 orang diajak ke Gunung Turisina di daerah Sinai Mesir. Kemudian kalau kau ingin melihat langsung, coba perhatikan dulu gunung yang ini. Nah, kemudian Allah membuka langit dan luluh lantaklah gunung itu, dan pingsanlah orang-orang ini dari ulama-ulama. Akhirnya mereka pada bertobat bahwa janganlah meminta yang akan merepotkan kita, karena cahayanya sangat dahsyat. Ketika tidak difilter itu akan berbahaya pada manusia. Ibarat listrik dari watt yang sangat gede itu, kalau langsung ke lampu, langsung ke komputer Anda, itu bisa meledak komputer itu. Maka harus ada trafo, filter hingga itu bisa baik digunakan, hingga tidak membahayakan alatnya. Itu adalah contoh-contoh sifat-sifat Allah. Di dalam ayat yang lain disebutkan walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Surat Al-A'raf ayat 143 dan sebagainya dalam ayat-ayat yang lain. Itu adalah 13 sifat yang termasuk sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Lalu apa 7 sifat selanjutnya? Nah, 7 sifat selanjutnya adalah sifat ma'ani, yaitu sifat yang ketika Allah punya iradah, maka otomatis Allah lah yang sebagai pelaku iradahnya. Nah, maka apa? Yang ke-14 adalah kaunuhu qadiran. Jadi kalau Allah punya kudrah, punya kehendak, maka Allah lah zat yang menghendaki. Nah, ini qadiran adalah zat yang menghendaki. Kemudian sifat yang ke-15 itu adalah muridan. Nah, ketika Allah punya sifat iradah atau keinginan, sifat berkeinginan, maka secara otomatis Allah punya sifat muridan, orang atau zat yang bisa menginginkan atau yang punya keinginan itu. Ini termasuk dari sifat ma'ani bagi Allah. Lalu yang ke-16 apa? Yang ke-16 kaunuhu aliman. Karena Allah punya sifat al-ilmu, mengetahui, maka secara otomatis Allah adalah zat yang mengetahui. Jadi sifat ini menjadi istilahnya pelaku dari sifat yang sebelumnya. Lalu yang ke-17 ada kaunuhu hayyan. Kalau Allah punya sifatnya hidup, ya maka otomatis Allah itu hidup. Bukan hanya sifatnya. Jadi sifat sekaligus terjadinya ya. Kalau Allah sifatnya hidup, ya hidup. Gitu. Bukan seperti manusia misalnya. Kalau dikatakan manusia, misalnya nih, kalau manusia dikatakan sifatnya hidup, bisa hidup bisa mati.
Tadi kalau Allah sifatnya hidup, ya hidup. Nah, ini sifat yang kaunuhu hayyan. Kemudian yang ke-18 kaunuhu sami'an. Kalau Allah bisa mendengar, maka otomatis Allah yang mendengar. Ini berkaitannya dengan sifat yang sami', maha mendengar. Yang ke-19 apa? Ke-19 adalah kaunuhu basiron. Basiron, kaunuhu Allah mengetahui. Bagaimana? Ya enggak tanpa bagaimana. Karena itu tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk melihat dengan mata, Allah apakah dengan mata? Tidak. Apakah bisa melihat tanpa mata? Banyak yang kita sudah punya pengalaman, kita sudah banyak pengetahuan. Kadang orang tanpa melihat dengan matanya pun itu bisa melihat. Lebih tajam dari mata. Mata itu ketika tertutup dinding maka sudah tidak bisa melihat. Tapi kalau otak tertutup apapun itu bisa melihat. Apalagi Allah, itu lebih hebat lagi. Otak kita ketika kita melihat asap di balik dinding, maka kita bisa melihat itu ada api di sana. Contoh-contoh seperti itu. Kemudian yang ke-20 adalah sifat bagi Allah. Yang ke-20 apa? Kaunuhu mutakalliman. Kalau Allah punya sifat berbicara, maka Allah lah yang berbicara. Nah, ini adalah 20 sifat wajib bagi Allah yang harus kita ketahui sebagai syarat tauhid kita bagi Allah. Jadi alangkah ruginya ketika orang mengaku beriman tapi tidak memahami sifat-sifat Allah yang wajib mana, yang mustahil mana, yang jaiz mana. Nah, dalam kitab Aqidatul Awam ini memudahkan kita untuk memahami sifat-sifat wajib bagi Allah secara mudah. Dan bahkan dikatakan oleh pengarang ini atau disampaikan oleh Rasul dalam mimpinya, barang siapa menghafal Aqidatul Awam ini, insya Allah masuk surga. Tentunya bukan hanya hafal saja, hafal dan paham apa yang dimaksud di dalam kitab Aqidatul Awam. Itu mungkin yang kita bahas dalam pembahasan sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Kita akan melanjutkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.